Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, Allah mulai dengan 3 sumpah ini. Sumpah dengan malam, sumpah dengan siang, sumpah dengan laki-laki dan atau penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, maka kita akan lihat apa yang akan disampaikan setelah sumpah itu. Nah, itu yang menjadi poin. Meskipun ini adalah muqaddimah, Allah menyampaikan sumpahnya dengan malam, dengan siang, kemudian dengan penciptaan laki-laki dan wanita. Nah, tujuannya apa? Inna sa'yakum lasyatta. Ayat yang keempatnya, sesungguhnya usaha kalian memang beraneka macam, ya. Usaha kalian beraneka ragam atau bermacam-macam. Nah, ini Allah menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam, sebagaimana antara malam dan siang itu tidak sama, dan juga antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Maka Allah ingin menyampaikan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya manusia itu beraneka ragam usahanya atau amalannya macam-macam. Ada yang taat kepada Allah, ada yang maksiat. Ada yang sholatnya rutin, ya, tidak bolong, ada yang sholatnya bolong-bolong. Ada yang sedekahnya berat, ada yang sedekahnya ringan. Nah, itu macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ayat 5 sampai 7 Allah berikan contoh, ya. Golongan yang pertama daripada usaha manusia, yaitu adalah barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah kemudian dia juga mengiringinya dengan takwa. Nanti kita pahami, Pak, orang memberi itu bisa 2. Dia memberi kemudian diiringi dengan ketakwaan. Dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak ingin mengungkit-ungkit. Artinya dia tidak menjadikan pemberiannya itu sesuatu yang nantinya akan bisa dia ungkit. Nah, itu yang dimaksud dengan wattaqa. Dia memberikan dengan ketakwaan. Ada yang dia memberi, ya dia memberikan harta bangun masjid dengan uang pribadinya sendirian, tetapi dia tidak ikhlas. Dia ingin disebut sebagai orang yang kaya raya. Dia ingin suatu hari nanti dia akan disebut jasanya. Artinya dia akan ungkit, ini saya yang bangun ini, nah, dan ini dan itu, ini dan itu. Ini saya, ini saya. Itu dia hanya memberi, ya. Dia riya. Dia memberi dengan riya, dia memberi dengan ujub. Nah, ini 2 macam. Nah, yang dipuji oleh Allah di ayat ini adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Dia memberi, dia bertakwa. Dia ikhlas, dia tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan pemberiannya itu akan bisa dia ungkit nanti. Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ini yang dipuji oleh Allah. Dia memberikan tetapi dia mengiringinya dengan keikhlasan. Karena banyak yang memberi, yang menginfakkan hartanya, tetapi banyak embel-embelnya. Nah, ya. Kemarin sebelum 14 Februari kan banyak yang memberi kan, nah, tapi embel-embelnya juga banyak, gitu ya. Maka fa'amma man a'ta wa ta'a, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Kemudian dia juga membenarkan adanya pahala yang terbaik. Dia meyakini, dia membenarkan bahwa ada al-husna. Husna itu ulama tafsir, ya, ada yang mengatakan husna itu artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Dia meyakini kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bisa juga husna berarti al-jannah, surga, ya. Balasan tertinggi, yaitu balasan terbaik, yaitu surga. Ada yang berpendapat husna adalah ganti daripada apa yang diberikan. Sehingga orang-orang yang memberikan dengan ketakwaan, dia akan meyakini bahwa pemberiannya itu akan diganti oleh Allah. Itulah yang satu-satunya diharapkan, dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yakin
Makanya Allah sering sebutkan di dalam Al-Quran tuh bahasanya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menggantinya, gitu ya. Bahasanya pinjaman, karena manusia ini kalau udah orang pinjam, ya, dibalikin apa enggak, Pak? Ya. Harapannya kan kalau orang pinjam apa sih diganti. Kalau yang minjam kira-kira orang nggak punya, ya sudah, ikhlaskan saja. Tapi kalau suatu perjalanan, misalnya kita jalan sama teman kita yang punya, dia nggak bawa duit cash misalnya, terus kita pinjamin, ya kan kita yakin dia akan menggantinya, gitu ya. Nah, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Di dunia diganti, di akhirat apalagi, ya. Itu orang-orang yang memberikan hartanya dengan ketakwaan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Ya. Jalannya menuju kemudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dengan ketakwaan biasanya lapang hatinya, Pak. Biasa lapang, dia nggak akan segan-segan ngeluarin harta itu, ya, baik harta ataupun jasa ataupun apa yang bisa dia bantu, ya, untuk lingkungan, untuk keluarga dan seterusnya. Kalau dia sudah biasa memberi, dia akan dengan mudah, dengan ringan, gitu ya. Dan itu adalah satu kemudahan. Fasanu yassiruhu lil yusra, dia akan diberikan kemudahan terus dengan kebaikan. Nah, ini kategori yang pertama. Kemudian yang kedua kategorinya, law amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ini kebalikan daripada golongan yang pertama. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, ya. Dia pelit, nggak mau ngeluarin harta, padahal harta dia banyak, kaya raya, rumahnya gedongan, mobilnya wah nggak muat di garasinya, gitu ya. Sampai garasi orang atau parkiran depan rumah orang yang parkir dia. Dia pelit, wastagna, dan karena kekayaannya itu wastagna, dia merasa cukup, nggak perlu lagi bantuan Allah, nggak perlu pertolongan, karena sudah cukup dengan harta yang dia punya. Ya, dia selalu menghitung-hitung saldonya, selalu menghitung-hitung kekayaannya, ya, sehingga dia melupakan untuk bersedekah. Wa kadzdzaba bil husna, dan terlebih lagi dia membohongi atau mendustakan al husna, balasan. Karena orang kalau sudah percaya adanya ganti yang akan diberikan, maka dia nggak akan pelit. Tapi kalau dia nggak percaya, nggak akan diganti, nah, dia juga nggak akan memberi itu. Ya, saya minjem duit, kayaknya nanti nggak ganti nih, nah dia nggak akan beli itu. Nah, ini ilustrasinya dia orang pelit, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala jelas-jelas sudah menjanjikan banyak sekali dalam ayat Al-Quran, siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Nah, ini yang kedua. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami mudahkan jalannya menuju kesengsaraan, menuju kesempitan, ya. Menuju kesengsaraan dan kesempitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kemudian Allah ingatkan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah mati. Yang kalau kita udah mati udah selesai, harta itu nggak ada manfaatnya, ya. Harta nggak ada manfaatnya, maka manfaatkan harta selagi kita masih hidup dengan cara apa? Yang menginfakkan di jalan Allah, ya. Di jalan Allah dengan penuh ketakwaan. Karena kalau sudah selesai, ya sudah, harta kita dibagikan kepada anak-anak kita. Apakah kita yakin harta itu akan bermanfaat bagi anak-anak kita atau keturunan kita atau yang mewarisinya? Bisa jadi yang diwarisi itu akan membuat harta itu digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, ya. Wah, dapat warisan banyak, wah, langsung pasang slot, ya kan, apalagi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu maka Allah ingatkan, harta kalian itu tidak akan bermanfaat kalau kalian sudah mati. Inna alaina lal huda, maka bebaskan. Akhirnya ditebus Bilal menjadi orang merdeka oleh Abu Bakar. Dan Allah Subhanahu wa taala puji, alladzi yu'ti ma lahu yatazakka.